Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali untuk para siswa kelas 8 bersama kami di Sahabat Matematika Channel dalam sajian spesial pembahasan paket soal PAT Matematika kelas 8. Memasuki episode yang keempat, kita akan membahas 4 soal juga. Soal-soal yang akan kita bahas adalah soal-soal materi bangun ruang sisi datar, yang di dalamnya ada soal-soal yang sudah merupakan kombinasi dari 2 bangun, sehingga membutuhkan kemampuan kita untuk menganalisa gambar bangun itu dalam rangka menyelesaikan permasalahan yang ada di dalamnya. Maka dari itu, siapkan pikiran, hati, dan diri untuk benar-benar fokus mengikuti sajian berikut dengan seksama dan sepenuh hati. Insya Allah akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Selanjutnya silakan subscribe dan tekan tombol loncengnya jika belum, dan bagikan kepada teman, sahabat, dan orang-orang yang membutuhkan. Selengkapnya mari kita ikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Serial pembahasan paket soal PAT Matematika SMP kelas 8. Cita-cita tanpa usaha bohong, usaha tanpa doa sombong. Soal nomor 17. Diketahui sebuah prisma segitiga siku-siku memiliki volume 2880 cm3. Ukuran sisi alasnya adalah 20 cm, 16 cm, dan 12 cm. Tinggi prisma tersebut adalah titik, titik, titik. Penyelesaian. Diketahui bahwa prismanya adalah prisma segitiga siku-siku, artinya alas prisma berupa segitiga siku-siku, dan telah diketahui ukurannya, yaitu 20 cm, 16 cm, dan 12 cm. Kalau kalian mengikuti tayangan video pembelajaran materi dari bangun ruang sisi datar, sudah kita jelaskan bahwa ketika kita dihadapkan soal tentang prisma yang tidak disajikan dalam bentuk gambar, kalau memang kita ingin menggambar untuk lebih komunikatif, cukup digambar bagian alasnya saja. Tidak perlu harus digambar secara keseluruhan, karena biasanya permasalahan itu pada bagian alas dari prisma itu. Dikarenakan alas prisma itu jenis bangun datarnya bermacam-macam, bisa segitiga, bisa persegi panjang, bisa persegi, bisa belah ketupat, dan yang lain-lain. Maka di sini kita gambar alas dari prisma, yaitu segitiga siku-siku. Untuk memudahkan kita beri nama segitiga PCE, boleh juga dengan nama yang lain, yang ukurannya adalah PC 12 cm, PE 16 cm, 20 cm sisi terpanjang kita tempatkan pada sisi miring. Kemudian sudah diketahui volumenya 2880 cm3, ditanyakan tingginya, berarti kata kuncinya ada pada volume. Maka kita gunakan rumus volume untuk menghitung tinggi prisma. Volume prisma, rumus umumnya adalah luas alas dikali tinggi prisma. Kita
substitusikan untuk volumenya 2880, sedangkan luas alasnya ini rumusnya menyesuaikan bentuk dari alas prisma atau jenis dari bangun datar alas prisma. Di sini adalah segitiga, maka kita gunakan luas segitiga untuk luas alas prisma. Ekivalen 2880 sama dengan luas alasnya adalah luas segitiga, yaitu setengah kali alas segitiga dikali tinggi segitiga, kemudian kita kalikan tinggi prisma untuk mendapatkan volume prisma. Alas segitiga 12 dan tingginya adalah 16. Untuk segitiga siku-siku, alas dan tingginya kita ambil pasangan sisi siku-siku, bukan sisi miringnya. Karena kalau sisi miringnya kita jadikan sebagai alas, maka kita harus menghitung tinggi berupa garis bantu dari TP tegak lurus CE, itu nanti akan menambah pekerjaan baru. Baik, kita substitusikan untuk alas dan tinggi dari segitiga. Ekivalen 2880 sama dengan setengah dikali alasnya 12 dikali tinggi segitiga 16, kemudian dikali tinggi prisma adalah yang akan kita cari berapa nilainya. Ekivalen 2880 sama dengan 96 dikali TP, maka TP sama dengan 2880 dibagi koefisien dari TP yaitu 96. Hasilnya TP sama dengan 30 cm. Maksudnya adalah tinggi prisma yang dimaksud 30 cm. Jawaban yang benar adalah option B. Bisa dipahami ya? Baik, kita lanjutkan. Soal nomor 18. Diketahui luas permukaan sebuah balok 684 cm persegi. Jika perbandingan panjang, lebar dan tinggi adalah 5:4:2, maka volume balok tersebut adalah titik. Penyelesaian. Di sini panjang, lebar, dan tingginya dinyatakan dalam bentuk perbandingan dengan panjang adalah 5 bagian, lebar 4 bagian, dan tinggi 2 bagian. Maka kita misalkan bahwa 1 bagian adalah X, maka untuk panjang 5 bagian adalah 5X, lebar 4 bagian 4X, dan tinggi 2 bagian adalah 2X. Kata kunci di sini adalah luas permukaan balok 684. Maka kita gunakan rumus luas permukaan balok untuk mendapatkan nilai X dalam permisalan kita. Yaitu luas permukaan balok adalah 2 dikali panjang dikali lebar, ditambah 2 dikali panjang dikali tinggi, ditambah 2 dikali lebar dikali tinggi. Panjang kali lebar adalah rumus luas alas dan tutup balok. Panjang kali tinggi adalah rumus luas sisi depan dan belakang balok. Lebar kali tinggi adalah rumus luas sisi kanan dan kiri dari balok. Sekarang kita substitusikan. 684 sama dengan 2 dikali 5X dikali 4X, ditambah 2 dikali 5X dikali 2X, ditambah 2 dikali 4X dikali 2X. Ekivalen 684 sama dengan 40X kuadrat, ditambah 20X kuadrat, ditambah 16X kuadrat. Hati-hati, X dikali X adalah X kuadrat ya.
Kita sederhanakan untuk ruas kanan. 684 sama dengan 76 E kuadrat. Ekivalen dengan E kuadrat sama dengan 684 dibagi koefisien X yaitu 76. E kuadrat sama dengan 9. Sehingga nilai X adalah akar kuadrat dari 9 yaitu 3. Sudah kita dapatkan nilai X sama dengan 3. Berikutnya nilai X sama dengan 3 ini kita substitusikan ke permisalan kita yaitu panjang 5X, lebar 4X, dan tinggi 2X untuk X-nya adalah 3. Maka panjang sama dengan 5X sama dengan 5 dikali 3 sama dengan 15 cm. Lebar sama dengan 4X sama dengan 4 dikali 3 sama dengan 12 cm. Tinggi sama dengan 2X sama dengan 2 dikali 3 sama dengan 6 cm. Sekarang sudah kita dapatkan nilai panjang, lebar, dan tingginya. Maka untuk menghitung volume balok, kita gunakan rumus umum dari volume balok, yaitu volume sama dengan panjang dikali lebar dikali tinggi dengan panjang 15 cm, lebar 12 cm, dan tinggi 6 cm. Kita substitusikan sama dengan 15 dikali 12 dikali 6, hasilnya adalah 1080 cm3. Jadi volume balok yang dimaksud adalah 1080 cm3. Begitu ya. Jawaban yang benar adalah option D. Kita lanjutkan soal berikutnya. Soal nomor 19. Perhatikan gambar berikut. Diketahui A, B, C, D, E, F, G, H adalah prisma segi 4 beraturan dengan panjang AB 10 cm dan T, E, F, G, H adalah limas yang tingginya 12 cm. Luas permukaan bangun gabungan tersebut adalah titik, titik, titik. Penyelesaian, kita perhatikan gambarnya. Alas prisma segi 4 beraturan artinya alasnya adalah persegi. Yang telah diketahui ukuran sisi perseginya atau rusuk alas dari prisma yaitu 10 cm. Kemudian tinggi gabungan kedua bangun dari prisma dan limas adalah 27 cm. Di samping itu telah diketahui tinggi limas yaitu 12 cm, maka kita bisa menghitung tinggi prisma adalah 27 dikurangi tinggi limas. 27 dikurangi 12 adalah 15 cm. Nah, sekarang untuk menghitung luas permukaan dari bangun gabungan, maka kita harus pahami konsep luas permukaan dari suatu bangun. Luas permukaan dari suatu bangun adalah luas semua bidang sisi yang bisa kita raba dari bangun itu. Dalam hal ini adalah alas prisma, kemudian dinding prisma, dan segitiga sisi tegak dari limas. Untuk alas prisma sudah bisa kita hitung karena persegi sudah diketahui ukuran sisinya, yaitu rusuk alas prisma. Kemudian untuk dinding prisma juga sudah bisa kita hitung karena rusuk alas dan tinggi prisma diketahui. Sedangkan untuk luas segitiga sisi tegak dari limas baru diketahui ukuran alas segitiganya, yaitu 10 cm. Sedangkan tinggi segitiga dari sisi tegak limas belum diketahui, yang kita gambarkan dengan ruas garis putus-putus warna merah miring ini. Maka ini harus kita hitung. Nah, untuk mendapatkan ini kita gunakan bantuan segitiga siku-siku warna merah ini yang telah diketahui sisi siku-siku tegaknya 12 cm. Sedangkan untuk sisi siku-siku mendatar ini adalah separuh dari rusuk alas prisma. Karena apa? Garis tinggi ini adalah tembus pada alas limas tepat di titik tengah dari
persegi atau alas limas. Maka panjang sisi siku-siku mendatar ini adalah setengah dari 10, yaitu 5 cm. Kita misalkan untuk sisi miring dari segitiga siku-siku yang merupakan tinggi dari segitiga sisi tegak limas sebagai X. Bedakan ya, di sini ada segitiga sisi tegak limas sebanyak 4 buah yang masing-masing berbentuk segitiga sama kaki, dan ada segitiga siku-siku yang kita beri warna merah ini sebagai segitiga bantu untuk menghitung tinggi dari segitiga sisi tegak limas. Kita gunakan triple Pythagoras untuk menghitung nilai X sebagai tinggi dari sisi tegak limas. Triple Pythagoras yang telah diketahui 12 dan 5, maka bilangan yang ketiga adalah 13. Artinya bahwa tinggi segitiga sisi tegak limas yaitu X adalah 13 cm. Sekarang kita bisa menghitung luas permukaan bangun keseluruhan, yaitu luas sama dengan luas alas dari prisma yang berupa persegi, ditambah luas dinding prisma. Ingat, luas dinding prisma atau selubung prisma adalah keliling alas prisma dikali tinggi prisma. Ditambah 4 kali luas segitiga, maksudnya adalah segitiga sisi tegak dari limas ada 4 buah, yang keempatnya adalah segitiga yang ukurannya sama, dikarenakan alas dari limas adalah persegi. Sama dengan 10 kali 10 ditambah keliling alas kali tinggi, keliling alas prisma, berarti 4 dikali 10, tinggi prisma 10, ditambah 4 kali luas segitiga, yaitu setengah dikali alasnya 10 dan tingginya 13. Kita hitung. Luas sama dengan 100 ditambah 600 ditambah 260. Hasilnya luas sama dengan 960 cm persegi. Jawaban yang sesuai adalah option C. Jadi ketika kita menghitung luas permukaan gabungan dari bangun, hati-hati. Yang kita hitung hanya luas bidang sisi yang bisa kita raba. Untuk bagian bidang sisi yang tidak bisa kita raba, tidak kita perhitungkan. Contohnya, persegi yang merupakan tutup prisma atau alas limas ini tidak kita perhitungkan. Begitu ya? Paham ya? Baik, kita lanjutkan. Soal berikutnya. Soal nomor 20. Perhatikan gambar berikut. Diketahui PQ 22 cm, TU sama dengan PT, sama dengan UQ, sama dengan QR, sama dengan 10 cm. Volume prisma tersebut adalah titik, titik, titik. Penyelesaian. Rumus umum dari volume prisma adalah luas alas dikali tinggi. Di sini kita harus memahami konsep alas dari prisma. Kita tidak bisa sembarang mengambil pasangan sisi sebagai alas dan tutup prisma. Misalnya, alasnya adalah PQRS, tutupnya TUVW, tidak bisa. Walaupun posisinya di bawah dan di atas. Bidang sisi yang kita pandang sebagai alas dan tutup prisma wajib harus sepasang sisi yang sama ukuran dan bentuknya serta sejajar. Yang mana?
yang bentuk dan ukurannya sama serta sejajar. Ya, trapesium PQUT dan SRVW. Misal PQUT kita pandang sebagai alas, maka tutupnya adalah SRVU. Sedangkan tinggi prisma adalah rusuk yang menghubungkan bidang alas dengan bidang tutup, yaitu boleh QR, boleh UV, boleh TW, boleh PS. Itu adalah sebagai tinggi prisma. Untuk menghitung volume prisma, kita harus menghitung luas alas prisma yang berbentuk trapesium sama kaki. Yang di sini yang diketahui adalah TU, PQ, TP, dan UQ. Sedangkan luas trapesium adalah jumlah sisi sejajar dikali tinggi per 2. Di sini yang diketahui adalah ukuran sisi sejajarnya. Sedangkan tinggi dari trapesium belum diketahui. Maka kita buat garis tingginya terlebih dahulu. Kita beri nama TA dan UB. Jadi tingginya bisa pakai TA, bisa pakai UB. TU adalah 10 cm, sedangkan PQ adalah 22 cm. AB sama dengan TU, yaitu 10 cm. PQ adalah 22 cm. Maka 22 cm dikurangi 10 cm masih sisa 12 cm. 12 cm itu dibagi menjadi 2 untuk PA dan BQ, karena PA dan BQ sama panjang sehingga masing-masing adalah 6 cm. Nah, sekarang kita bisa menghitung tinggi dari trapesium dengan menggunakan segitiga UBQ atau TAP, yang mana UBQ atau TAP adalah segitiga siku-siku yang sudah diketahui ukuran sisi miringnya dan salah satu sisi siku-sikunya. Kita bisa menghitung UB. Kita misalkan dulu dengan variabel T, karena UB adalah sebagai tinggi dari trapesium. Kita gunakan triple Pythagoras untuk menghitung nilai T. Diketahui bilangan 10, 6, dan T masing-masing kita bagi dengan 2 untuk mendapatkan triple primitif, yaitu 3, 5, maka pasangan bilangan yang ketiga adalah 4. 4 ini diperoleh dari T dibagi 2, sehingga untuk mendapatkan nilai T, 4 ini kita kembalikan dengan kita kalikan 2. T sama dengan 2 dikali 4 sama dengan 8 cm. Nah, sekarang berarti tinggi dari trapesium sudah kita dapatkan, yaitu 8 cm. Selanjutnya, kita bisa menghitung volume dari prisma, yaitu prisma yang alasnya berupa trapesium sama kaki. Rumus umum dari volume prisma adalah luas alas dikali tinggi. Luas alas ini menyesuaikan bentuk alas dari setiap prisma. Dalam hal ini, prisma kita adalah alasnya berbentuk trapesium sama kaki. Maka luas alas dari prisma ini menggunakan luas trapesium, yaitu volume sama dengan A plus B dikali T indeks T kecil per 2 dikali T indeks P. A plus B adalah jumlah sisi sejajar dari trapesium. T indeks T adalah tinggi dari trapesium, yaitu
UB yang sudah kita dapatkan nilainya 8 cm. Sedangkan dikali TP, T indeks P ini adalah tinggi dari prisma. Karena di sini ada 2 T, yang satunya adalah tinggi trapesium, yang lainnya adalah tinggi prisma, maka kita beri indeks untuk membedakan. Kita substitusikan sama dengan A adalah TU 10 cm, B adalah PQ 22 cm, kemudian tinggi dari trapesium 8 cm per 2 dikali TP adalah tinggi dari prisma, yaitu panjang rusuk yang menghubungkan alas prisma ke tutup prisma. Kita ambil QR yaitu 10 cm. Hasilnya volume sama dengan 32 dikali 8 per 2 dikali 10 sama dengan 128 dikali 10 sama dengan 1280 cm3. Berdasarkan option yang ada tadi, yang nilai volumenya adalah 1280 cm3 adalah option B. Jadi ketika kita menghitung volume atau luas dari prisma, unsur alasnya, untuk unsur luas alas itu menyesuaikan dari jenis bangun alas dari prismanya. Baik, 4 soal yang cukup menantang sudah kita selesaikan bersama. Insya Allah sajian ini masih akan berlanjut pada tayangan berikutnya. Maka dari itu ikuti selalu Sahabat Matematika Channel, teman belajar untuk hebat dalam prestasi. Sampai berjumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.